Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita semua sekarang berada di Simpang 5 Gumul. Iya, saya akan memberikan kajian singkat saja. Pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu diperjalankan di dalam suatu malam dari Al-Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Haram itu di Mekah, Al-Masjidil Aqsa itu berada di Palestina. Diperjalankan itu namanya Al-Isra ketika malam hari. Kemudian dari situ, dari Al-Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit, artinya perjalanan menuju ke langit, dan ini yang disebut dengan Al-Mi'raj. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya Al-Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat Rasulullah. Ini adalah mukjizat Rasulullah yang luar biasa, di mana Rasulullah dapat melakukan perjalanan itu kurang dari semalam, artinya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Kemudian perjalanan Al-Isra dan Al-Mi'raj ini adalah dengan ruh dan jasad, bukan hanya sekedar dengan ruh saja, dan bukan perjalanan mimpi saja. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah perjalanan mimpi saja, maka itu tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu setelah mengabarkan hal tersebut diprotes oleh orang-orang kafir. Seandainya hal tersebut hanya melalui mimpi, maka tidak akan orang-orang kafir itu memprotes hal tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwasanya ketika Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah dengan hatinya, bukan dengan matanya, tetapi dengan hatinya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bisa dilihat dengan mata di dunia, yaitu mata yang akan binasa, yaitu mata di dunia. Begitu. Jadi bukan dengan matanya, tetapi dengan hatinya. Adapun kalau ada di dalam sebuah perkataan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, beliau mengatakan as-sahih annahu lam yara rabbahu, yang benar bahwasanya Nabi Muhammad tidak melihat Allah, itu maksudnya tidak melihat dengan matanya. Nah, tetapi Rasulullah melihat Allah itu dengan hatinya, begitu. Terus dari sini kita akan memperingatkan dari bahaya-bahaya orang-orang seperti orang Wahabi. Mereka itu meyakini bahwasanya Allah di atas arsy, maka ini adalah keyakinan yang salah. Mereka juga meyakini bahwasanya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, itu agar Nabi Muhammad bertemu Allah, kemudian dipertemukan di suatu tempat dan memiliki arah dan memiliki jarak. Ini adalah perkataan yang salah juga, karena tujuan Al-Mi'raj atau Al-Isra dan Al-Mi'raj itu seperti halnya yang dicantumkan di dalam ayat Al-Quran, linuriyahu min ayatina, yaitu agar Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk bertemu itu, karena yang bertemu itu adalah yang memiliki masa, memiliki tempat, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kata orang-orang Wahabi, Rasulullah itu sampai ketika Mi'raj ke suatu tempat di mana di situ ada Allah. Tidak benar. Rasulullah sampai ke tempat, tetapi bukan tempat itu adalah tempatnya Allah, bukan, karena Allah Maha Suci dari bertempat. Allah tidak disifati dengan sifat bertempat. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian orang Wahabi juga mengatakan bahwasanya Rasulullah itu ketika itu Rasulullah mengalami yang namanya kesepian, kemudian Rasulullah diperjalankan dan diperdengarkan oleh Allah kalamnya. Menurut mereka diperdengarkan oleh Allah kalamnya melalui kalam Abi Bakar yang berupa huruf, bahasa, dan suara. Nah, itu juga salah. Kenapa? Karena kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan huruf, bahasa, dan suara. Begitu. Jadi banyak yang perlu diperhatikan di dalam Al-Mi'raj dan Al-Isra ini. Bukan berarti Al-Isra itu adalah
Al-Isra dan Al-Mi'raj seperti yang dikatakan oleh Wahabi, maka itu perlu diperhatikan dan perlu diperingatkan masyarakat atas bahaya Wahabi. Begitu. Seperti itu, maka sekian saja apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kemudian satu lagi hal yang luar biasa, dan ini adalah kita membantah dalam rangka membantah Wahabi, bahwasanya ketika Rasulullah diperjalankan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi, kemudian di situ Rasulullah mengambil manfaat dari para nabi. Ini dalil bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu bermanfaat. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi mengatakan orang yang mati itu tidak bermanfaat, dan ini menyalahi apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Seperti halnya yang dikatakan Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Begitu. Jadi ketika Rasulullah meninggal juga itu adalah baik bagi kalian, karena kalian akan mengambil manfaat akan hal itu, yaitu Rasulullah bisa mendoakan dan lain sebagainya. Tidak seperti apa yang dikatakan Wahabi, dan begitu juga apa yang terjadi ketika itu Rasulullah mengambil manfaat dari para nabi yang sudah meninggal dunia. Dan ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh orang Wahabi. Orang Wahabi berarti menentang apa yang ada di dalam Al-Quran, karena di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan begitu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Di situ Rasulullah bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Begitu. Jadi ketika ada orang yang mendatangi Rasulullah baik dalam keadaan Rasulullah masih hidup atau mati sudah meninggal dunia, maka itu bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Begitu. Itu sangat jauh dari apa yang orang-orang Wahabi katakan, bahwasanya seorang yang mati itu tidak bermanfaat bagi orang yang hidup. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.